Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fakri Ar-Razak yang berasal dari kelas 11-6. Kali ini saya akan membahas tentang materi liberalisme. Setiap pagi ketika kita bangun, kita mungkin tidak menyadari bahwa banyak aspek kehidupan kita sehari-hari, mulai dari cara kita bekerja, berinteraksi, hingga hak-hak yang kita miliki terbentuk oleh sebuah ideologi yang kuat dan mendalam. Liberalisme. Pernahkah kamu berpikir mengapa kita punya hak untuk menyuarakan pendapat tanpa takut dipenjara? Mengapa ada pemilu di mana kita bisa memilih pemimpin? Atau mengapa kita bisa memulai bisnis sendiri tanpa izin ketat dari raja atau penguasa? Semua ini sebagian besar berakar pada filosofi yang menjunjung tinggi kebebasan individu. Tapi apa sebenarnya liberalisme itu dan bagaimana ia bisa begitu berpengaruh dalam membentuk dunia modern kita? Mari kita selami. Untuk memahami liberalisme, kita harus kembali ke abad pertengahan di Eropa. Di masa itu, masyarakat masih didominasi oleh monarki absolut dan otoritas gereja yang kuat, di mana hak individu seringkali diabaikan. Liberalisme muncul sebagai reaksi terhadap kondisi ini, menuntut kebebasan dari penindasan. Inti dari paham ini adalah kepercayaan pada individu dan kemampuannya untuk membuat pilihan yang rasional. Pilar utamanya adalah hak-hak alamiah atau natural rights. Tokoh sentralnya yaitu John Locke, filsufus Inggris abad ke-17. Locke berargumen bahwa setiap manusia terlahir dengan hak-hak yang melekat pada dirinya, hak atas hidup, hak atas kebebasan, dan hak atas properti. Hak-hak ini tidak diberikan oleh negara, melainkan melekat sejak lahir, dan tugas negara adalah melindunginya. Dari sinilah muncul konsep kontrak sosial, bahwa pemerintah mendapatkan legitimasinya dari persetujuan rakyat dan harus melindungi hak-hak mereka. Jika pemerintah gagal, rakyat berhak untuk menggantinya. Inilah adalah gagasan yang sangat radikal pada masanya. Ide-ide liberal segera mentransformasi lanskap politik. Prinsip kebebasan individu dan persetujuan rakyat menjadi dasar bagi sistem pemerintahan yang kita kenal sebagai demokrasi modern. Ciri khasnya, pemerintahan konstitusional. Sebuah konstitusi ditulis untuk membatasi kekuasaan pemerintah, memastikan bahwa tidak ada satupun lembaga atau individu yang memiliki kekuatan absolut. Lalu ada pemilu yang bebas dan adil. Rakyat berhak memilih perwakilan mereka, memastikan bahwa suara mereka didengar dan kekuatan tidak berpusat di tangan segelintir elit. Tak kalah penting, pemisahan kekuasaan atau separation power. Ide dari Montesquieu bahwa kekuasaan negara harus dibagi menjadi tiga cabang, yakni eksekutif atau pemerintah, legislatif, pembuat undang-undang, dan yudikatif, pengadilan. Ketiganya saling mengawasi dan menyeimbangkan, check and balance, untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Ini adalah benteng pertahanan terhadap tirani, sebuah warisan liberal yang tidak ternilai. Selain politik, liberalisme juga merevolusi pemikiran ekonomi. Ide tentang kebebasan individu diterjemahkan menjadi kebebasan ekonomi. Bapak dari pemikiran ekonomi liberal adalah Adam Smith dengan karyanya yang monumental, The Wealth of Nations. Smith mengemukakan ide ekonomi pasar bebas atau yang kita kenal sebagai kapitalisme. Ia percaya bahwa individu yang bebas untuk berdagang, berinvestasi, dan bersaing akan menciptakan kemakmuran bagi masyarakat secara luas. Konsep tangan tak terlihat atau invisible hand menjadi kunci.
Smith berargumen bahwa ketika setiap individu mengejar kepentingan pribadinya tanpa disadari, mereka juga berkontribusi pada kebaikan bersama. Pemerintah sebaiknya membatasi intervensinya dalam perekonomian. Dari sinilah muncul gagasan tentang persaingan sehat, inovasi, dan efisiensi. Meskipun ada kritik, tidak bisa dipungkiri bahwa sistem ini telah mendorong pertumbuhan ekonomi yang luar biasa, meningkatkan standar hidup di banyak tempat. Liberalisme juga membentuk cara kita hidup dan berinteraksi secara sosial. Prinsip kebebasan individu berarti setiap orang berhak atas pandangan, keyakinan, dan gaya hidupnya sendiri, selama tidak merugikan orang lain. Ini melahirkan kebebasan berpendapat, hak untuk menyuarakan pikiran kita, baik secara lisan, tulisan, maupun media seni. Juga kebebasan beragama, yang menjamin setiap orang bebas memeluk agama atau keyakinan apapun, atau tidak sama sekali. Hasilnya adalah masyarakat yang lebih toleran, pluralistik, di mana keragaman dihargai dan perbedaan dianggap sebagai kekayaan, bukan ancaman. Liberalisme modern bahkan lebih jauh lagi, memperjuangkan hak-hak minoritas dan kesetaraan gender. Inilah yang memungkinkan kita untuk hidup berdampingan meskipun memiliki latar belakang dan pandangan yang berbeda-beda. Namun, seperti setiap ideologi, liberalisme tidak sempurna dan terus berevolusi. Kritik sering datang dari isu kesenjangan ekonomi yang parah akibat pasar bebas yang kurang diatur atau kurangnya kepedulian sosial terhadap mereka yang terpinggirkan. Untuk mengatasi ini, lahirlah liberalisme sosial atau liberalisme modern. Varian ini percaya bahwa pemerintah harus lebih aktif dalam menjamin kesejahteraan sosial, pendidikan, layanan kesehatan, dan kesempatan yang setara bagi semua, bukan hanya melindungi kebebasan pasar. Ini menunjukkan bahwa liberalisme adalah filosofi yang dinamis, yang terus beradaptasi dengan tantangan zaman, terlepas dari segala kritik dan kritikan lainnya. Liberalisme tetaplah ideologi yang bebas, terbuka, dan inklusif. Ia adalah pendorong yang baik di revolusi demokrasi, ekonomi, dan sosial yang telah membentuk dunia kita saat ini. Jadi, setiap kali kamu menyuarakan hakmu, memilih pemimpin, atau berinovasi, ingatlah kamu sedang berdiri di atas bahu pemikir liberal yang mengubah sejarah. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk konten-konten edukatif lainnya. Sampai jumpa. I tried so hard and got so far. In the end, it doesn't even matter. I had to fall to lose it all. In the end, it doesn't even matter. Tried so hard and got so far. In the end, it doesn't even matter. I had to fall to lose it all. In the end, it doesn't even matter. Doesn't even matter.